Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Insya Allah sesi kali ini kita akan mengambil tema terkait benarkah APBN 2023 memeras rakyat? Nah, namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada sahabat Wahyu, kira-kira setuju nggak kalau APBN ini sebagian besar ada 70 sampai 80% itu diambil dari pajak. Nah, silahkan komen eh, di tempat yang telah disediakan. Untuk itu narasumber kita pada sesi ini yaitu Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, apa Gimana kabar? kabarnya, Bang Rocky? Alhamdulillah kabar baik. Semoga juga Bung Wahyu baik ya. Amin, alhamdulillah. Baik, Bang Rocky. Tema kita untuk sesi kali ini yaitu benarkah APBN 2023 memeras rakyat, Bang Rocky. Saya ambil Ya, di Jakarta di DTC News dengan judul APBN 2023 resmi diundangkan, target penerimaan perpajakan 2021 triliun. Nah, jadi pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023. Dalam bagian pertimbangannya, Undang-Undang APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang APBN 2023 diundangkan setelah disahkan DPR pada 29 September 2023. Nah, jadi kalau kita lihat pada pasal 3 disebutkan bahwa target pendapatan 2.463 triliun, pada pasal 4 disebutkan target penerimaan perpajakan 2021,22 triliun. Sedangkan pasal 5 disebutkan PNBP atau bukan pajak itu sejumlah 441,39 triliun. Dan pasal 6 hibah dengan jumlah 409,42 triliun. Nah, di pasal 7 Bang Rocky, besaran APBN totalnya 3.016,17 triliun, terdiri belanja pusat 2.246,45 triliun dan transfer daerah 814,71 triliun. Dari postur penerimaan sekitar 80% dari perpajakan. Nah, artinya jika dirangkum memang pemerintah akan mengambil APBN ini 80%-nya dari pajak. Nah, apa tanggapan Bang Rocky? ya, saya menyapa dulu lah para sahabat Wahyu di Ya, seluruh penjuru negeri. siap. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan Amin. limpahan barokah atas kehidupannya, dimudahkan rezekinya dan Amin ya Allah. dilimpahkan kehidupannya yang lebih barokah. Ya memang Amin. ini kalau tadi disampaikan postur APBN kita seperti itu, memang menyedihkan ya. Di saat negara ini kan kalau dibangga-banggakan punya kekayaan alam yang luar biasa. Minyak ada, gas ada, tambang nikel ada, tambang batu bara begitu banyak, tambang emas juga banyak gitu. Kayu dari hutan juga banyak, laut banyak. Tapi kita tidak melihat itu tercemir di APBN sebagai pendapatan. Justru yang kita lihat justru mayoritas pendapatan APBN itu digenjot dari pajak. Nah, ciri pemerintah yang suka memajaki rakyat itu memang bukan pemerintahan yang baik. Karena pemerintahan yang baik itu sedikit mungkin untuk menarik atau membebani rakyatnya dan sebanyak mungkin untuk membantu rakyatnya atau mengurus rakyatnya atau melayani rakyat. Itu pemerintahan yang baik. Nah, kalau terbalik seperti ini, pajaknya jauh lebih besar daripada pos untuk melayani rakyat. Nah, ini berarti rakyat yang dibebani untuk biaya pemerintah, dibebani untuk biaya tukang mensejahterakan rakyat, pegawai-pegawai itu, dibebani biaya tukang menjaga keamanan, dibiayai tukang mencerdaskan para guru pendidikan dan sebagainya. Itu semua dibebankan kepada rakyat dalam bentuk pajak.
Nah, sementara semestinya kalau negara itu kaya, semestinya pajak itu kecil. Maka kita bisa melihat postur pajak kita itu begitu besar kalau dibilang tadi mencapai 70% atau ada yang bilang sampai 80%, ada Iya. yang menyebut lebih 80%. Atau kalau kita lihat postur target penerimaan pajak sampai 2000 triliun gitu, itu menurut saya itu sudah terlalu apa ya, terlalu luar biasa menghisap rakyatnya. Nah, itu memang tercermin dari berbagai pajak. Nah, kita tahu bahwa di negeri ini, mungkin di kawasan Asia Tenggara terutama, itu mungkin PPN kita itu paling besar. Karena PPN kita itu 11%. Kalau dibandingkan Thailand, Singapura, itu kan cuma 7% untuk PPN. Hmm. Nah, PPN ini kan menyasar semua warga, semua transaksi, baik itu si kaya maupun si miskin. Jadi dengan nampak 11% itu dan begitu tinggi dibandingkan negara-negara lain, ini menunjukkan bahwa kita itu memang menghisap rakyat, setiap transaksi rakyat kita ambil uangnya. Nah, itu bukan pemerintahan yang baik, itu pemerintahan yang buruk gitu, karena lebih banyak menghisap rakyat. Nah, ini mungkin juga dari kacamata agama ini seperti yang disampaikan kita di pemerintahan fase keempat, di mana ciri-cirinya adalah pemerintahan dalam fase keempat itu disebutnya istilah mulkan jabriyah atau mulkan jabarian. Nah, itu yang diistilahkan pemerintah yang membebani rakyat dengan berbagai pajak atau menghisap rakyatnya dengan berbagai pungutan. Sementara melayaninya begitu sedikit. Nah, itu menurut saya kita ada di fase pemerintahan atau level 4 pemerintahan. Nah, saya pikir ini harusnya kita segera keluar dari situ dan sebenarnya tidak layak pemerintah itu membebani rakyatnya dengan berbagai pungutan pajak. Nah, kita malulah dengan rakyat bahwa kekayaan alamnya begitu banyak, Ya. apalagi malu sama sama Allah yang telah memberikan kekayaan alam begitu banyak di negeri ini, kok justru tidak berdampak kesejahteraan, berdampak postur APBN kita penerimaannya dari kekayaan alam mestinya, atau dari sumber bagi hasil migas, atau sumber apa namanya itu hasil BUMN misalnya, atau hasil hutan, hasil laut dan seterusnya. Mestinya itu postur penerimaan yang non migas itu penerimaan yang bukan pajak harusnya lebih besar. Nah, kalau kita lihat di pasal berapa, 7 ya tadi itu. Nah, kita lihat Ya. postur APBN kita kan lebih banyak dari penerimaan pajak dibandingkan yang non pajak atau penerimaan yang bukan pajak, PNBP-nya. Jadi kalau kita lihat dari situ berarti memang negara ini negara dengan postur kuat untuk memajak rakyatnya. Lalu apa Hmm. bedanya kita dengan pemerintahan kolonial yang memang tugas utamanya menarik pajak atau membebani pajak kepada rakyat? Sementara kita mestinya melayani rakyat, bukan memajaki mereka. Memajak itu kalau dalam kondisi terpaksa mungkin iya, tapi kok masa terpaksa terus? Padahal kekayaan alam kita begitu banyak. Saya pikir ini catatan buruk di pemerintahan kita, bahwa semakin lama pemerintahan kita bukan semakin mengelola negeri ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, tetapi justru kalau kita lihat makin banyak membebani rakyat dengan berbagai pungutan pajak. Saya pikir mungkin perlu diberikan catatan khusus ya, supaya jangan semakin lama PPN makin ditambah atau pajak-pajak lain makin ditingkatkan. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Memang apa ya, pengesahan APBN ini tidak terdengar santer gitu ya, dan sepertinya rakyat ya sudahlah kita terima saja. Tapi setelah Bang Rocky jelaskan, ternyata dampak terhadap masyarakat, terutama masyarakat kecil itu akan sangat membebani ya. Ya, Ini saya yang kedua Bang Rocky. Menurut pernyataan pengamat ataupun ini saya ambil dari jakarta1.com dengan judul tanda-tanda hancurnya ekonomi Indonesia. Ini di tanggal 8 Januari 2023. Prof. Didin S. Damanhuri menyatakan bahwa defisit anggaran APBN 2023 itu senilai 598,2 triliun. Hutang Indonesia itu 7.500 triliun plus hutang BUMN. Sehingga total hutang itu menjadi belasan triliun rupiah. Nah, ternyata perilaku rejim di bidang keuangan ini sungguh mengkhawatirkan, beliau sampaikan, dan membawa dampak buruk bagi rejim. Belum lagi 70% anggaran dibebankan pada pajak. Di lain pihak, penerimaan negara non-pajak dibiarkan dibawa lari ke luar negeri. Padahal jika dikelola negara dengan baik,
rakyat bisa bebas kesehatan, pendidikan, pajak bumi dan bangunan, PPh, dan lain-lainnya. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Prof. Didin S. Damanhuri ini, Bang Rocky? Saya pikir itu pernyataan yang mengkonfirmasi fakta ya. Memang kenyataan demikian. Oleh karenanya saya pikir ini cukup menarik. Yang pertama, sistem penganggaran kita menggunakan defisit. Jadi defisit itu maksudnya begini, target penerimaannya misalnya tadi 2.400 triliun ya, misalnya dibikin target pengeluarannya 3.000 gitu. Jadi 3.000 triliun. Jadi memang ada defisit sekitar 500-an misalnya. Jadi ini kan lebih besar pasak daripada tiang gitu maksudnya. Nah, apa tujuannya begitu gitu. Nah, akhirnya apa? Dengan begitu dia menggenjot untuk penerimaan-penerimaan yang lain dikejar. Saya pikir model begini akhirnya akan menambah hutang gitu untuk menutupi defisit itu dari hutang dan seterusnya. Ini tidak tahu ini siapa yang ngajari demikian untuk mengurus keuangan negara itu, sehingga mengajari rakyat melakukan pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan itu. Jadi kalau target pendapatan pajaknya cuma 2.000 misalnya 2.400 triliun misalnya, nah dia mengeluarkan rencana pembelanjaan atau rencana pengeluaran sampai di 3.000 triliun misalnya. Itu kan jelas defisit. Nah, defisitnya ini kan akhirnya mencari utangan. Nah, itu yang pertama ya. Saya pikir apalagi kalau dibilang tadi banyak penerimaan yang non pajak, yang bukan pajak, justru tidak bisa dioptimalkan dan kecil. Nah, ini menurut saya juga harusnya menjadi fokus di situ. Harusnya, apalagi tadi saya sebut kekayaan alam kita begitu besar. Dan yang paling memprihatinkan, ini ya, kalau kita lihat, dari rencana pengeluaran yang 3.000 triliun lebih itu ternyata belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan untuk belanja yang ditransfer ke daerah. Kalau kita lihat kan ada belanja pusat sampai 2.200-an triliun. Sementara yang ke daerah cuma 800-an. Padahal daerah kita kan sekarang ini ada sekitar 34 provinsi plus ada tambahan di Papua lagi 3 dan 4, berarti kan sekitar 38 provinsi. Nah, kalau 38 provinsi, ini kan berarti daerahnya nambah, transfer ke daerahnya lebih kecil. Kalau kita lihat kan 800 triliun berbanding 2.200 triliun. Kan jauh sekali. Sepertiganya. Nah, ini menurut saya yang dikuasai pusat itu sampai 60% lebih atau hampir 70%, sementara yang ditransfer ke daerah sangat kecil. Padahal ke daerah itu dibagi-bagi begitu banyak daerah. Nah, ini menunjukkan memang pusat terlalu banyak mengontrol keuangan dan menggunakan keuangan yang begitu besar, sementara daerah ya sulit dikembangkan. Padahal mestinya masyarakat di daerah itu yang dilayani dan dikembangkan. Nah, kalau model pengelolaan keuangan seperti ini terpusat dan lebih banyak pusat yang menggunakan, akhirnya apa? Akhirnya memang yang sejahtera, yang merasakan kue pembangunan ya daerah-daerah pusat. Nah, ini menurut saya semakin terjadi kesenjangan antara daerah dan pusat. Itu juga mengganggu hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, saya pikir dampaknya besar. Apalagi kalau tadi dibilang, dengan PPN yang begitu besar dibandingkan negara-negara ASEAN lain, berarti negara kita ini memajaki rakyatnya tanpa pandang bulu. Gitu. Kalau PPh yang dibesarkan, berarti kan orang-orang yang punya penghasilan yang kena pajak. Kalau PPN, berarti siapapun yang bertransaksi, baik itu orang kaya maupun orang miskin, dipajakin. Gitu. Jadi pemerintah nggak mau tahu itu. Gitu. Jadi rakyat susah, itu dipajakin. Efeknya apa kalau PPN-nya besar? Maka harga barang pasti naik. Yang semestinya harganya bisa lebih murah 11%, dengan ada tambahan PPN itu jadi lebih mahal 11%. Misalnya, kalau kita beli misalnya roti yang harga 10.000, semestinya ada diskon 11%, jadi hanya 9.000-an. Dengan ada PPN itu jadi 10.000. Nah, Anda bayangkan tuh, kali sekian transaksi di Indonesia, jutaan transaksi gitu ya, ratusan juta transaksi. Berarti memang rakyatlah yang dibebani kenaikan harga itu dan menanggung
pajaknya yang begitu besar. Sementara kalau kita lihat bagaimana Brunei nggak ada PPN, itu dibebasin semua itu. Kita lihat di Thailand, Singapura itu hanya 7% PPN. Jadi kecil. Ya, dibandingkan kita sampai 11% itu kan berarti selisih 4%. Padahal kita lihat bahwa negara mereka di Singapura maupun di Thailand itu kan sebenarnya tidak beda jauh dengan kondisi kita. Apalagi kalau kita lihat Singapura kan nyaris tidak punya sumber daya alam, tidak punya kekayaan alam. Toh dia tidak menghisap rakyatnya dengan pajak yang begitu besar, dengan PPN yang begitu besar. Saya pikir ini catatan buat kita kenapa kita kok karakter pemerintahannya kok begitu tega memajaki rakyat dan membebani rakyat dengan pajak sehingga harga-harga barang yang semestinya bisa lebih murah 11% itu ditambah dengan angka PPN dengan lebih mahal 11%. Saya pikir itu kasihan rakyat yang lebih miskin. Saya pikir ini yang mungkin butuh kita berikan catatan kepada pemerintahan Pak Jokowi di tahun 2023 ini. Begitu, Bung Wahyu. Oke, baik Bang Rocky. Apakah kekayaan alam kita itu tidak bisa menyumbang pendapatan APBN gitu kan, menjadi pertanyaan besar gitu kan. Sedangkan Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ada emas, batu bara, minyak bumi, nikel dan lain-lainnya, gas. Nah, jadi saya ulangi, apakah kekayaan alam kita tidak bisa menyumbang pendapatan APBN, Bang Rocky? Ya, semestinya bisa. Kalau lihat potensi kekayaan alam kita begitu dan kaya raya kita, mestinya harusnya berdampak dengan pendapatan APBN kita. Nah, kalau tidak sampai bisa masuk ke APBN memberikan kontribusi bahkan sangat kecil, itu berarti ada salah urus. Salah urus atas kekayaan alam yang kita miliki. Nah, ini berarti kan konteks salah urus ini harus dibenerin kalau salahnya kepengurusan yang salah. Kan berarti bisa dibenerin. Jadi semestinya kekayaan alam kita itu bisa menyumbang pendapatan negara mestinya. Bagaimana mungkin begitu banyaknya kekayaan alam, tapi kok di postur APBN kita tidak begitu nampak, justru yang nampak malah pajak yang begitu besar. Nah, saya pikir itu berarti ada salah urus. Bagaimana migas kita, bagaimana tambang batu bara kita, bagaimana emas kita, bagaimana nikel kita, bagaimana timah kita dan seterusnya. Kenapa itu tidak memberikan dampak yang besar kepada pengelolaan pendapatan APBN kita? Ini berarti ada salah urus. Termasuk kalau dibilangnya perusahaan-perusahaan BUMN itu, kita kan punya misalnya maskapai penerbangan, Sapura, punya perusahaan jawatan kereta api, punya perusahaan listrik gitu. Yang ibaratnya kalau listrik itu jualan saja itu pasti kan dibeli orang. Kalau kita jualan BBM misalnya punya Pertamina, kan orang nggak akan bisa beli ke lain hati atau kemanapun. Dia pakai motor mau nggak mau diisi BBM, kan kalau diganti air nggak mungkin hidup itu motor mobil. Nah, mestinya kan ada keuntungan di situ yang bisa masuk untuk pendapatan negara mestinya, atau digunakan sebesar-besar untuk pendapatan negara. Nah, kalau itu tidak tercermin gitu, itu berarti ada salah urus, entah pengurusannya di pengelolaan BUMN-nya atau di Kementerian BUMN atau di perusahaan-perusahaannya itu sendiri yang memang kalau kita lihat menjadi istilah tanda kutip sapi perah bagi kepentingan politik, karena hampir semua tim sukses Pak Jokowi itu kan masuk sebagai komisaris berbagai BUMN. Jadi kalau kita lihat situ ya berarti BUMN kita nyaris kurang sehat itu, kira-kira begitu. Bahkan kalau boleh disebut dari catatan data itu dari 31 BUMN itu hanya mungkin sekitar 5 atau 6 yang positif progresifnya. Yang lain kebanyakan merugi ataupun kurang beruntung. Nah, menurut saya itu berarti ada kesalahan dalam mengelola atau mengurus. Nah, kalau itu dibiarkan ya wajar kalau dia tidak memberikan kontribusi positif kepada penerimaan di APBN. Saya pikir itu berarti salah urus. Nah, mestinya pemerintah fokus di situ. Jadi bagaimana mengurus ini semua. Jadi pemerintah jangan malah mengalihkan perhatian kepada isu-isu radikalisme, isu-isu moderasi dan seterusnya. Padahal di tingkat kesejahteraan rakyat yang bisa diperbaiki dan pengurusan pendapatan-pendapatan itu bisa dioptimalkan. Begitu, Bung Wahyu. Baik Bang Rocky, kita sampai di sesi apa kata mereka, Bang Rocky.
ini ada Mas Juna. Beliau ada pernyataan begini Bang Rocky, bahwa keberpihakan penguasa terhadap rakyat itu sangat jauh gitu. Jadi gejala ini dibaca dari penguasa sudah penguasa itu sudah seperti menjadi kacung konglomerat gitu kan. Apalagi mereka itu umumnya tergolong non pribumi. Para pejuang memberi nama itu, istilah-istilah sekarang itu pengkhianat bangsa atau penjual negeri ya. Apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan ini Bang Ya, Rocky? kalau masyarakat atau publik yang menilai begitu, ya kita tinggal melihat faktanya. Hmm, Memang kalau kita lihat apa kesalah urusan maupun ketidakefisienan di pengelolaan BUMN maupun kepada pengelolaan tambang-tambang kekayaan alam negara kita, saya pikir ada masalah besar situ. Termasuk juga masalah korupsi ya. Dan ya, itu kan kalau kalau dulu Abraham Samad mengatakan kalau saja kebocoran di tambang kita itu bisa diperbaiki, itu rakyat ini per kepala bisa mendapatkan sekitar puluhan juta lah kira-kira begitu ya. ya, Untuk dibagikan cuma-cuma misalnya gitu. Itu kalau bisa diefisiensikan kebocoran-kebocoran. Artinya apa? Memang kebocoran di mana-mana. Itu pun terkonfirmasi dengan misalnya KPK klaim ada 149 kasus yang dia urus di tahun 2022 lalu. Berarti satu tahun ada 149 kasus. Itu kalau dibagikan dalam bulan, itu ya, kan rata-rata. rata-rata per bulan itu belasan ya, 12 atau 13. Berarti per minggu itu bisa 2 atau 3 orang ditangkap oleh KPK itu, terkait dengan korupsi. Itu kan serius itu. Eh, jadi itu baru dari sisi KPK-nya, belum dari sisi kejaksaan maupun kepolisian yang mengurus. Artinya kebocoran itu terjadi di semua lini. Jadi ya, kalaupun pajak ditingkatkan begitu banyak, tapi yang bocor juga begitu banyak. Saya pikir ini pengelolaan yang tidak efisien, pengelolaan negara yang bocor sana bocor sini, termasuk juga kategori KPK bekerja sedemikian itu. Justru menurut saya juga ada efek psikologi yang besar. Satu sisi dia bangga menangkap begitu banyak orang putra-putra negeri ini, maupun juga pada dasarnya sebenarnya kita malu juga bahwa ternyata banyak putra-putri negeri ini yang ditangkap KPK, berarti kan banyak yang melakukan tindakan korupsi maupun yang melakukan pelanggaran hukum. Saya pikir itu bukan kebanggaan tapi menyedihkan. Begitu Bung Wayu. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian Bang Rocky sebenarnya ketika tadi kita lihat bahwa postur APBN dalam negara di negeri ini itu sangat sangat memberatkan rakyat tuh. Tapi apakah dalam postur APBN dalam sistem Islam itu seperti apa gitu, dan apakah ada catatan dalam sejarah terkait bagaimana Islam membuat APBN begitu Bang Rocky? Ya, saya pikir hampir semua negara punya APBN ya. Termasuk Hmm. mungkin kalau kita buka sejarah Islam ya sebenarnya istilahnya saja mungkin yang tidak sama disebut APBN, tapi Ya, sebutannya sebagai pengelolaan keuangan negara sama saja. Itu memang anggaran pendapatan belanja negara kalau diistilahkan sekarang. Nah, kalau kita buka misalnya dalam beberapa catatan sejarah, misalnya kalau kita buka pelajaran catatan sejarah misalnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang ketika diangkat langsung dalam waktu 2 tahun lebih sudah bisa mensejahterakan rakyatnya, dan justru ketika ingin membayar zakat, membagikan zakat kepada rakyatnya, nyaris tidak ada yang berhak menerima zakat. Artinya apa? Hampir semua rakyatnya sejahtera kecuali dia dan ya, pengawalnya. Nah, apa yang dilakukan di situ memang nampak bahwa postur penerimaan APBN-nya, kalau dibilang APBN negara di dalam sistem Islam yang dikelola oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, memang di tahap awal sudah nampak berbeda. Jadi hmm, begitu Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, hari itu dia mengumpulkan seluruh kekayaannya, uang-uang hmm, dia, dan setelah dimasukkan ke kas negara, masukkan hmm, KPBN gitu. Nah itu ya, kan tidak mungkin dilakukan oleh sekarang. Misalnya contoh, misalnya Pak Jokowi dilantik jadi presiden ya, dan wakilnya, lalu presiden dan wakilnya mengumpulkan seluruh kekayaan dia, seluruh uang-uang dia, harta, mobil segala macam, masukkan ke kas APBN. hmm, Kan praktis tidak terjadi. ya, Apalagi seluruh menteri-menterinya disuruh begitu. Praktis nggak ada yang mau.
Nah, dari situ saya kita melihat motivasi di awal untuk mengelola negara berbeda dengan motivasi Hmm. mengelola negara dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam itu kalau orang ingin mengelola negara, memang dia memang sudah mewakafkan dirinya menyerahkan untuk melayani rakyat. Jadi tidak lagi mencari kekayaan, tidak lagi mencari uang di situ, tidak lagi mencari popularitas, tidak lagi mau mencari apa namanya itu perpanjangan penjabatan politiknya gitu, enggak lagi. Jadi memang dia hanya ingin melayani rakyat dengan baik. Kalau itu dilakukan, memang rakyat bisa sejahtera. Nah, postur di APBN misalnya dalam sistem Islam itu kan dulu belum ada penerimaan apa namanya itu penerimaan dari tambang Ya, minyak belum sumber daya digali, alam belum belum bisa diambil dieksplorasi, ya untuk ya. ya belum diambil. Tetapi rakyat bisa sejahtera hanya dalam waktu 2 tahun lebih. Apa yang dikelolanya tadi dari harta dari perputaran ekonomi yang begitu tinggi, begitu zakat itu kan zakat cuma 2,5% ya diambil dan Ya, harus memenuhi standar haul dan nisab. Nah, kalau ini kan 2,5% jauh sekali dengan PPN ini. PPN bisa sampai 11% kan jauh sekali membebani rakyat. Kemudian ya, motivasi orang mengeluarkan zakat itu tidak usah disuruh ya. Karena dengan motivasi ingin mendapatkan pahala. Berbeda dengan rakyat yang membayar pajak itu kan dia terpaksa terpaksa. gitu ya. Terpaksa gitu. Dan mungkin juga tidak berharap ada pahala di situ gitu. Jadi itu yang membedakan motivasinya. Dan besarannya juga terlalu besar. Di Islam itu zakat cuma 2,5%. Ini PPN bisa sampai 11%, kan naik berapa kali lipat itu. Nah, itu menurut saya memang ada model yang berbeda. Ada kultur yang berbeda dari SDM pengelola negaranya, para penguasanya. Ada sistem yang berbeda dalam konteks penerimaan dan aturan pemungutan harta dari rakyat dan pengelolaan dan pendistribusiannya. Nah, saya pikir di sini agak terjadi perbedaan yang sangat signifikan baik dari kultur pemimpinnya, mental pemimpinnya, moral pemimpinnya dan penguasanya, termasuk juga mental masyarakatnya yang tidak usah disuruh ditarik tadi yang membayar zakat itu dengan penuh keikhlasan karena dianggap ibadah. Nah, beda dengan Ya, pajak ini kan dia tidak dianggap sebagai ibadah sehingga orang cenderung bahkan menyembunyikan pajak atau mengumpulkan pajak atau sejenisnya lah gitu. Bahkan sampai ada isu bikin teks amnesti segala macam itu untuk menarik pajak kembali itu kan orang juga tidak tertarik gitu. Karena motivasinya berbeda. Nah, saya pikir itulah ketika sebuah negara diurus dengan sistem sekularisme, menjauhkan urusan persoalan mentalitas agama dan aturannya dengan sistem kenegaraan, jadinya agak sulit begitu. Jadi orang hmm, melakukannya itu jauh dari nilai ruhiyah. Jadi orang melakukan itu bukan karena amal, karena memang kewajiban negara. Jadi kalau dia dikaitkan dengan amal ibadah, dianggap sebagai ibadah itu tentu dengan kesadaran yang tinggi. Dan sebenarnya tidak besar kalau zakat itu. Tapi karena yang mengeluarkan seluruhnya mengeluarkan, kemudian juga siapapun yang punya harta mengeluarkan zakatnya, jadi begitu besar dibandingkan misalnya pajak hanya dikenakan kepada perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga kepada rakyat kecil tapi nilainya besar, akhirnya terbebaninya begitu besar, perputaran ekonomi jadi lebih lambat. Ketika ya, perputaran ekonomi lebih lambat, penerimaannya jadi pasti lebih kecil walaupun dipaksakan besar nilainya. Beda dengan kalaupun nilainya cuma 2,5%, tapi perputaran ekonominya besar, itu kan hasilnya juga jadi besar. Nah, itu mungkin ya, saya lihat cara pandang itu yang keliru. Nah, ini mungkin jadi referensi kita lah, bagaimana mengelola negara itu. Coba pendekatannya supaya lebih barokah, hmm, supaya lebih terjadi partisipasi umat itu lebih besar dan dia menganggap itu sebagai ibadah, maka coba dengan pendekatan dengan menggunakan keagamaan sebagai sebuah ibadah dalam konteks membayar zakat dibanding mengeluarkan pajak. Apalagi membayar zakat kan tidak besar ini persentasenya, tetapi kalau dia diseringkan dan diperbesar frekuensinya, tentu nilainya juga ikut membesar. Saya pikir di situ, Bung Wahid. baik, baik. Kita mendapatkan pengetahuan baru ya. Artinya memang ada perbedaan yang sangat mencolok antara postur APBN dalam negara demokrasi kapitalis seperti sekarang ini dengan sistem Islam yang pernah yang pernah ada dahulu gitu kan, terutama pada Khalifah Abdul Aziz. Baik, Bang Rocky, sepertinya waktunya Bang Rocky untuk memberikan closing statement terkait tema kita
yaitu benarkah APBN 2023 memeras rakyat? Silahkan Marogi. Ya, jadi kalau pajaknya begitu besar, pastilah itu dianggap sebagai memeras rakyat. Hmm. Bahkan bukan sekedar memeras, tapi sudah menghisap, gitu ya. Sedang menindas dan menghisap. Kalau sekedar peras kan baru kering, tapi Ya. sudah diperas, ditindas, dihisap lagi. Jadi Hmm. kering betul tuh rakyat. Jadi itu kontras sekali. Jadi kalaupun diperbaiki, mestinya jangan ke arah sana. PPN-nya diturunkan atau minimal seperti nilai zakat itu 2,5% saja. Nah, di mana pendapatan yang lain bisa diambil? Bersyukurlah atas kekayaan alam diberikan oleh Allah kepada negeri ini. Itulah dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jangan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing maupun personal individu yang sebenarnya menjadi kaya raya sendiri, tapi rakyatnya tidak menikmatinya. Saya pikir itu yang harus dikembalikan posisi itu sehingga tidak memeras rakyat atau tidak membebani rakyat dengan beban yang begitu berat, yang harusnya rakyat bisa mendapat diskon 11%, karena ada PPN 11%, dia akan mendapat tambahan biaya lebih mahal 11% itu gara-gara ada PPN itu. Saya pikir itu mulai harus dipertimbangkan, segera dikoreksi, dan negara ini tentu semakin tidak barokah, banyak bencana dan seterusnya, karena memang kita begitu tega dengan rakyat kita, yang berani memajaki mereka sampai dengan PPN 11% dan belum pajak-pajak lainnya. Mungkin itu saya pikir kita saling sharing, saling mengingatkan kepada para pengambil kebijakan, para penguasa yang sedang memangku kebijakan dan punya kewenangan, cobalah untuk memandang kembali rakyatnya itu, hubungan rakyat dengan pemerintah itu adalah antara yang melayani dan dilayani, bukan yang memerintah dan menghisap mereka, kemudian minta dilayani oleh rakyat. Itu terbalik. Pemerintahan yang baik lebih banyak melayani dan lebih banyak memberi daripada lebih banyak meminta dari rakyatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wahyu semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bicarakan malam ini terkait benarkah APBN 2023 memeras rakyat. Saya Wahyu Tomo, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada Bang Rocky, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu juga saya ucapkan terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir acara ini sampai akhir acara ini selesai. Sampai bertemu di sesi selanjutnya dengan tema yang insya Allah lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.